Puji Tuhan, kita sudah boleh memuji menyembah. Kami percaya kalau Tuhan hadir di tempat ini. Dan saat ini kita saatnya untuk mendengar firman Tuhan. Kita doa dulu. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur kalau kami sudah boleh memuji menyembah-Mu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Kau akan nyatakan kasih-Mu, Kau akan nyatakan Tuhan kehendak-Mu Tuhan untuk setiap kami. Dan kami menyerahkan Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus sendiri yang beracara, Roh Kudus sendiri yang bekerja. Tempat ini Tuhan menjamah setiap kami. Ada urapan di tempat ini, Kau mengurapi hati kami Tuhan. Untuk boleh menerima firman-Mu itu Tuhan dengan sukacita. Dengan kerinduan Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib. Biarlah Tuhan saja yang ada di tempat ini. Kau pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyatakan isi hati-Mu. Kami siap Tuhan untuk menerima setiap firman-Mu. Kau kuduskan tempat ini. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Saya tuh sering maju di depan ya, tapi kalau maju lagi itu ya masih aja deg-degan gitu ya. Saya merasa saya ini bukan siapa-siapa gitu. Saya mau maju itu bukan karena saya merasa hebat ya, saya merasa bisa, enggak. Karena saya percaya firman-Nya itu dikatakan bahwa kamu akan mampu, sebab bukan kamu yang mengerjakan, tetapi aku, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam saya. Itu yang saya berani untuk melakukan setiap apa yang diberikan untuk saya. Dan malam ini temanya masih tetap 1 bulan ya, Bapak yang kudus. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Itu temanya ya. Dan saya mau mengangkat tema dalam 1 bulan ini, menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Jadi setiap kita orang percaya kepada Tuhan, itu harus membangun, harus ada hubungan intim dengan Tuhan secara pribadi. Kalau untuk hubungan intim masih secara pribadi ya, nggak mungkin hubungan intim itu terus rame-rame. Pasti pribadi lepas pribadi sama Tuhan. Membangun hubungan intim dengan Tuhan seperti apa? Kita harus mengenal dulu siapa Tuhan itu. Seperti kita dengan pasangan kita, mungkin dengan suami atau istri. Kalau kita nggak mengenal pasangan kita dulu, apakah kita bisa menjalin hubungan itu? Tidak akan pernah bisa. Kita harus mengenal dan kita harus mengasihi. Kalau kita mengasihi pasangan kita, kita pasti bisa semakin dekat dengan pasangan itu sendiri. Kalau kita mengasihi pasangan kita, tentunya kita selalu merindukan dia selalu ada di dekat kita. Kita mau makan, ingat. Ada lagunya itu ternyata. Mau makan, ingat kamu. Mau tidur, mau makan, ingat. Di WA, yang udah makan belum? Soalnya saya dulu pernah ya, kalau sekarang kan enggak ada yang saya ingatkan, paling anak-anak. Kalau semangat tak? Ya. Itulah hubungan, tapi yang paling intim itu adalah hubungan suami istri. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Makanya kita dikatakan kita itu mempelainya Tuhan. Itu mempelai itu kan suami istri. Tetapi kita itu secara roh. Makanya kalau di kuasa gelap dia juga pakai pasangan yang mempelainya, tapi dia bukan secara roh saja,
dia melakukan dan orang itu ditarik untuk melakukan hubungan yang dilarang. Tapi kalau Tuhan enggak. Kalau Tuhan itu roh kita tuh harus menyatu dengan roh Allah, sehingga kita bisa intim dengan Tuhan. Kita harus terlebih dulu ada mengenal, mengasihi dengan Tuhan, sehingga ada kerinduan. Dan yang pertama kita harus apa? Kalau dengan Tuhan, kita harus memiliki iman. Kita harus punya iman, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 6 ya. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita tidak punya iman, percaya kepada Tuhan, kita nggak berkenan. Kita nggak bisa masuk terus tahu-tahu mau hubungan intim sama Tuhan, nggak mungkin bisa. Seperti kita sama orang yang kita kasihi, seperti sama pasangan kita nggak mungkin kalau kita percaya dulu. Aku percaya, oh ini pasanganku ini bisa dipercaya, dia mengasihi saya, dia baru. Karena apa? Karena kita sudah mengenal dia. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hubungan intim dengan Tuhan itu sangat penting. Kita kalau setiap orang percaya, setiap kita ada kerinduan untuk menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu ada apa ya? Kita itu dipenuhi dengan kelegaan, sukacita. Kita nggak gampang, nggak mudah terpengaruh dengan sekeliling kita. Karena hubungan intim itu membuat kita bisa mengerti akan kehendaknya. Kita akan lebih peka lagi dalam mendengar firman Tuhan, dalam mendengar suara Tuhan itu kita peka. Karena kita tahu siapa yang bersama dengan saya. Siapa Tuhan saya. Kadang kita itu bertanya-tanya ya, gimana sih caranya itu Mbak Rus dengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu enggak harus kayak saya ngomong sama langsung krungu, enggak. Ada kalanya Tuhan itu ngomong, itu tahu-tahu kita itu merasakan, iya iki aku rek. Lewat firman, lewat orang, tahu tiba-tiba ngomong, itu yang butuh kita jawaban yang dari Tuhan. Tahu-tahu orang itu ngomongin sesuatu ke situ, itu Tuhan. Hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun itu dari Tuhan. Tetapi kalau kita punya pikiran ada orang yang mengatakan hal yang negatif, itu bukan dari Tuhan dan itu harus ditolak. Makanya kita penting sekali ada hubungan intim dengan Tuhan. Itu sangat penting. Kalau kita ada kerinduan ya. Ini pengalaman saya sendiri ya sama Tuhan. Saat saya terus melekatkan diri sama Tuhan, gak hanya jam-jam tertentu, tapi sepanjang waktu. Saya itu minta sama Tuhan, saya mau bukan hanya hati saya, tapi saya mau Tuhan, waktu saya itu saya berikan Tuhan sepenuhnya. Mampukan saya Tuhan, sebab saya gak mampu tanpa Tuhan. Karena memang jujur saya rindu bisa memberikan waktu saya itu untuk Tuhan, sepenuhnya untuk Tuhan. Tapi memang roh itu penurut ya, daging itu lemah. Jadi kadang daging ini loh yang menghalangi kita itu selalu ngikuti Roh Kudus itu. Daging ini yang masih ada melekat di dalam setiap hidup kita. Tapi kalau kita mau keinginan daging itu kita lepaskan, kita minta Tuhan.
Tuhan akan melepaskan satu dengan kita dihadapkan hal-hal yang bisa membentuk kita. Bukan hanya masalah ekonomi, bukan hanya masalah sakit penyakit, semua pergumulan. Itu Tuhan, kalau kita memang benar-benar kita itu tahu apa sih maunya Tuhan. Kalau kita tuh dihadapkan dengan apa yang membuat kita itu menjadi apa ya, kita bukannya kita dapat jalan ya yang kita bisa lalui, tetapi ada aja penghalang. Karena Tuhan mau membentuk kita agar kita tidak menjadi anak-anak gampang. Kita menjadi anak-anak pilihan yang mampu dalam menghadapi segala apapun, segala musim kita sanggup menghadapi. Musim kekeringan, musim apa aja. Mungkin dunia musim kelaparan dan kita menghadapinya. Kalau kita intim dengan Tuhan, Tuhan yang akan mampukan kita untuk kita menghadapi apapun itu. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan pernah menyimpan rasa takut di dalam hati kita. Karena rasa takut itu yang bisa menggagalkan apa yang menjadi rencana Tuhan buat kita. Karena apa? Karena kita sudah takut. Tuhan mau bawa kita takut, kita belum. Iblis kan selalu memperlihatkan hal-hal yang menakutkan. Supaya apa? Supaya iman kita itu lemah. Kita bisa dibaca di Yeremia ya, Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dari jauh Tuhan tuh menampakkan diri kepada Musa ya. Ini Musa ini. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kepada Yeremia ya. Jadi Tuhan itu mengasihi kita. Oleh karena itu, mari saudaraku, kita sudah jangan main-main lagi dengan saat-saat ini ya. Ayolah kita mulai belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Kita yang mungkin masih hubungan Tuhan itu masih seingatnya ya, seenaknya gitu. Kalau enak ya datang sama Tuhan. Ayo kita mulai taruh dalam hati kita itu untuk rindu. Untuk kita itu selalu memiliki hubungan sama Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak akan mampu melakukan apapun. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yohanes 15 ayat 23 ya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jika seorang mengasihi aku, yaitu Bapa, yaitu Tuhan Yesus, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi kalau setiap orang percaya itu mengasihi Bapa kita yang di surga, dan Bapa itu yaitu Roh Kudus akan diam dengan kita. Kita bisa mengasihi Tuhan itu ya kalau kita itu sungguh-sungguh kita mau dekat sama Tuhan. Kalau kita nggak ada kerinduan untuk mau dekat sama Tuhan, kita nggak akan pernah bisa mengasihi. Dengan kita mau mengenal Bapa lebih lagi, dan kita akan mengalami bersama-sama dengan Tuhan.
itulah yang akan membuat kita itu selalu rindu. Karena pengalaman dengan Bapa itu buat orang percaya itu harus, setiap kita itu harus mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Nggak bisa enggak. Kalau kita nggak pernah mengalami secara pribadi sama Bapa kita akan, yaitu kita ibadahnya, kita menyembahnya itu cuman sekedar aja. Karena kita nggak pernah mengetahui kasih Bapa itu kepada kita itu sampai bagaimana. Tapi kalau kita pernah mengalami bersama Dia, kita akan merasakan. Seperti kalau kita mencintai pasangan kita pasti merasakan kasih itu, merasakan cinta itu nyata. Soalnya kalau kita itu mencintai itu nyata. Begitu juga kita, kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, mencintai Bapak kita akan merasakan ada kerinduan terus, pingin terus berbicara sama Bapak kita. Itu yang bisa memerdekakan kita dari segala macam keadaan dunia ini. Karena apa? Kita melekat. Ada di dalam firman-Nya Yohanes ini 15 ini ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Jadi kita itu harus di dalam Dia, di dalam Bapak kita. Kita tidak bisa di luar. Karena di dalam Dia kita akan mampu melakukan apapun. Bahkan yang mustahil pun kita mampu melakukannya. Sebab apa? Bukan kita, tapi kita punya Bapak, punya Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk melakukan yang mustahil menjadi gak mustahil. Yang dokter sudah katakan kamu gak bisa sembuh, kamu sebentar lagi meninggal. Kalau kita punya iman dan kita hidup di dalamnya, kita melakukan setiap kehendak Bapa. Kita percaya bahwa sembuh, pasti sembuh dengan iman. Dan kita hidup di dalamnya. Kalau kita hidup di dalamnya, ya pasti kita harus menjadi serupa dengan Bapak kita. Karena kita ada di dalamnya, menyatu. Bapak kita melakukan apa? Ya apa yang dilakukan Bapak, ya itu yang kita lakukan. Apa yang dibenci Bapak, ya itu yang harus kita benci. Bapak tidak pernah mengajari kita untuk membenci musuh. Bapak kita, Tuhan kita tidak pernah mengajari kita balaslah orang yang menyakiti kamu, tapi kasihilah. Bapak kita itu adalah Bapak yang kasih, yang hatinya penuh dengan kasih, belas kasih, hatinya penuh dengan pengampunan. Dia kalau melihat orang, Tuhan Yesus melihat apa, dia mau dipanggil sama apa orang tuanya, siapa itu yang sakit, terus dia di jalan ketemu ibu yang sudah sudah umur, anaknya cuma satu meninggal. Lah di perjalanan itu Tuhan itu melihat ibu itu menangisi anaknya yang cuma satu sudah meninggal lagi. Dia tergerak hatinya. Karena apa? Karena belas kasih. Belas kasihan itu melihat ibu yang sudah tua, anaknya cuma satu meninggal lagi. Dia nangis terus sepanjang perjalanan membawa anaknya ini mau dimakamkan. Tapi Tuhan terus menghampirinya. Dia menjamanya, kemudian anak itu bangkit dan diserahkan ke orang tuanya. Jadi di mana Bapak melihat orang yang menangis, apalagi kita anak-anaknya sudah dipilih dari kandungan, sudah dipilih, dibentuk, yang mau akan dipakai. Tidak mungkin melihat kita yang keadaan yang apa namanya, yang tidak kita mampu Tuhan biarkan. Enggak. Tuhan pasti menolong. Pertama, pertolongan Tuhan itu apa? Memberikan kekuatan baru, memampukan kita. Terus iman kita itu diperkuat. Bukan terus menyelesaikan, oh ini langsung diselesaikan, enggak.
Karena Tuhan kita itu sambil mengajar kita. Untuk menolong itu enggak harus terus langsung diselesaikan, enggak. Tetapi dengan semua itu Tuhan memberikan kita kekuatan baru. Akhirnya kita semangat lagi, kita percaya kalau Tuhan menolong. Terus kita akhirnya dekat sama Tuhan, kita terus enggak bisa lepas dari Tuhan. Karena itu kita harus menjadi serupa. Kalau Bapak kita itu penuh kasih, kita harus penuh kasih. Kita harus penuh dengan pengampunan. Kalau memang orang sudah mengecewakan kita, menyakiti kita, atau enggak menghargai kita, ya sudah, kita ampuni aja, kita doakan. Enggak perlu kita terus mangkel. Saya itu pengalaman pribadi saya dulu. Saya merasa enggak dihargai. Saya merasa semua saya. Tapi kalau ada apa-apanya seenaknya ngomong, saya merasa kok enake gitu. Tapi sekarang enggak. Saya kalau mama ada rasa, ya tetap ada rasa adang itu mangkel gitu ya. Tuhan, aku melakukan itu semua karena Engkau Tuhan, karena aku melihat Engkau. Aku mau menjadi pelaku firman. Jadi itu langsung enteng itu. Wis enggak iri lagi, enggak mangkel lagi. Karena apa? Karena saya mau karakter saya diubah sama Tuhan. Saya mau dibentuk sama Tuhan. Makanya saya kalau dihadapkan dengan seperti itu, saya mengucap syukur. Tuhan, aku serahkan kepadamu. Mampukan aku untuk mengampuni. Dan saya belajar untuk saya lebih lagi intim sama Tuhan. Tapi iblis itu enggak tinggal diam. Kalau ada anak-anak Tuhan yang intim sama Tuhan, sehari seminggu terus, kita masih kuat terus. Lama-lama sama iblis diberikan masalah. Tuhan izinkan masalah itu untuk apa? Untuk kita sendiri, supaya kita menjadi anak-anaknya Tuhan yang gagah perkasa seperti bapaknya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, Mazmur 1 ayat 2. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau kita intim dengan Bapa kita, kesukaannya itu ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita cuman nggak sekedar membaca Taurat Tuhan, firman Tuhan ini, tetapi kita merenungkannya, firman itu. Dan kita renungkan pada diri kita sendiri. Apakah aku sudah melakukan apa yang firman Tuhan katakan? Terkadang kita cuma sekedar baca aja ya. Yang penting saya sudah setor nang bar. Ya, kok gak nang bar diceluki ambek iki. Sapa admine? Bu. Jangan. Kalau kita memang ada bar, itu sungguh-sungguh kita membacanya dan merenungkannya. Minta Tuhan pengertian untuk menyingkapkan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Supaya saat kita dihadapkan, iblis itu menghadapkan kita ke hal-hal yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, kita bisa tolak dengan firman Tuhan. Nggak kita terima aja. Lihat aja sekarang banyak orang-orang itu di TV kemarin tuh ya, ada ibu-ibu bunuh diri sebab dia itu banyak utangnya. Jadi ditagih, ada yang setiap hari, ada yang mingguan. Terus Pak RT-nya kalau nggak salah ngomong itu karena ditagih dari Mekar. Pasti ibu-ibu itu mesti ngerti Mekar. Koperasi. Jadi dia pinjaman, nanti bayarnya itu seminggu sekali untuk UKM gitu. Bayarnya seminggu sekali. Nah itu kalau orang hidupnya itu mengandalkan apa yang dimiliki. Kalau sudah tidak memiliki apa-apa, aku kudu utang.
Tapi kalau hutang itu tanpa dia mikir nanti aku bayarnya pakai ini, enggak. Yang penting aku sekarang terima duit. Soal bayar gampang. Akhirnya numpuk. Itu kalau orang-orang yang enggak mengenal Tuhan, dia enggak mengenal kasih Tuhan itu. Jadi dia enggak menemukan jalan keluar. Tetapi kita orang-orang yang percaya sama Bapa, sama Tuhan Yesus, dan mengenal kasih-Nya yang begitu besar untuk kita semua. Kita ini bukan siapa-siapa, sudah diselamatkan. Dosa kita yang sudah kayak gitu, yang sudah hitam, orang ngomong itu, kamu tuh orang sampah, orang yang sudah tidak karu-karuan. Tetapi Tuhan melihat kita itu penuh dengan kasih, sehingga kita diselamatkan, kita diampuni. Bahkan dosa yang sudah diluwentrek dari belakang itu Tuhan bersihkan begitu saja. Dengan apa? Dengan kita beriman kepadanya. Kita ikut Tuhan jangan semakin lemah. Kita ikut Tuhan itu harus semakin semangat. Karena apa? Karena Tuhan nggak membawa kita itu turun. Kalau kita turun kan nggak perlu tenaga banyak ya. Coba kita ke puncak terus kita turun, nggak perlu tenaga, bisa turun sedudut gitu, tahu-tahu di bawah. Tapi kalau kita naik ke puncak, kita perlu tenaga, kita perlu kekuatan, kita perlu makan, kita perlu minum untuk naik. Soalnya apa? Pasti kering, pasti lapar. Lah Tuhan itu membawa kita naik. Kalau Tuhan bawa kita naik, kita kelaparan, kita lapar, ya firman Tuhan inilah makanan kita. Sehingga kita bisa naik dibawa Tuhan. Bukannya Tuhan terus nunggu, ayo cepetan nak, kan ya enggak mungkin. Kalau Tuhan masih mau gitu, masih enak, ada kesempatan. Kan enggak semua, enggak selalu Tuhan kasih kesempatan untuk nunggu kita. Kita harus, waktu kita dibawa Tuhan naik, kita harus benar-benar puas, kenyang dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengenyangkan roh kita, melepaskan dahaga kita, supaya kita bisa naik bersama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita naik ke atas, kita bisa melihat keadaan apapun. Kita jadi nggak takut. Karena apa? Kita di atas. Kita melihat masalah, pergumulan, masalah. Seperti Raja Wali itu ya. Raja Wali itu di atas. Dia nggak takut badai, nggak takut apapun. Tapi dia semakin kuat. Seperti halnya kita. Kita itu dibawa Tuhan supaya kita itu kuat. Kita itu supaya kita menjadi Raja Wali, nggak mudah menyerah. Makanya hubungan intim sama Tuhan itu penting sekali buat orang-orang percaya. Yang mau dibawa Tuhan naik, yang nggak mau ya menyerah. Karena memang kelihatannya Tuhan bawa aku naik, beri aku kaki seperti kaki rusa yang bisa menanjak. Ngomong tok. Tapi kalau sudah dihadapkan pergumulan, dihadapkan apa? Loyo. Tidak kuat, aku nggak kuat aku. Males-males ibadah, gak ada hasilnya. Akhirnya ibadah lagi yang kena. Karena apa? Hati kita nggak pada Tuhan. Hati kita pengen datang ke gereja, mau diberkati, mau disembuhkan. Ternyata Tuhan belum menyembuhkan. Pulang masih pancet. Karena apa? Hatinya tertuju pada itu. Tapi kalau hati kita tertuju pada Tuhan, kesembuhan, perkara ekonomi, perkara uang, itu nanti Tuhan akan berikan
Tapi Tuhan Tuhan itu minta hati kita, minta waktu kita. Kalau kita belum bisa memberikan waktu yang sepenuhnya buat Tuhan, tapi berikan yang terbaik, berikan yang paling utama buat Tuhan. Atau itu Tuhan yang Tuhan kehendaki buat anak-anaknya, agar menghadapi akhir-akhir ini ya, apalagi sekarang tahun hamba-hamba Tuhan, terus termasuk orang-orang pemerintah juga akan menghadapi tahun 2025, itulah yang benar-benar krisis nanti tahun 2025, tahun 2025. Kalau tahun 2024 mungkin masih banyak karena akan ada pemilihan presiden, itu kan ada kampanye, uang itu masih berputar. Pesan banner orang yang ini sablon-sablon itu jalan ya, masih. Terus orang-orang disuruh ngumpul kasih uang, itu masih orang masih pegang uang, masih bisa. Tapi nanti setelah presiden itu mulai itu nanti yang kalah duitnya habis kan, stres. Ada pilihan kan nanti, bukan hanya presiden aja tapi pemilihan legislatif ya, itu kan hampir bersamaan itu kampanyenya segala, itu masih uang berputar. Tapi setelah itu, makanya kita harus persiapkan diri kita itu benar-benar untuk kepada Tuhan. Jangan lagi, ayo kita belajar, jangan lagi mengandalkan pekerjaan kita, usaha kita, karena pekerjaan bisa di PHK, usaha bisa sepi. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, nggak pengaruh. Jangan mengandalkan jabatan, jabatan bisa diturunkan. Kalau hati kita nyimpang dari Tuhan, apa yang kita lakukan pasti itu menyimpang, dan itu akan cepat kita jatuh. Seperti itu kan sudah ditetapkan hukumannya seperti itu anak Tuhan itu. Tapi kita ayo mulai sekarang, beri waktu kita untuk Tuhan, beri hidup kita untuk Tuhan yang paling utama. Saya juga masih kadang-kadang ada aja halangan yang untuk saya itu datang sama Tuhan. Kadang itu sambil saya jualin mie itu, hati saya itu tahu-tahu rindu, pengen masuk, pengen memuji nyembah. Tapi ini selesai mie si kembar, jadi tidak bisa, ini nidurkan dulu, sudah sore, sudah akhirnya semua itu kalau ada kerinduan itu kan harus segera diketemukan kan, baru bisa ini. Tapi kalau masih ditunda, akhirnya kan lupa ngerjain yang lainnya. Udah Quran numpuk ya, pindah ke cucian piring, nyuci piring. Saya cuman satu, selalu saya doa, Tuhan saya mau waktuku kuberikan untuk Tuhan. Nggak tahu caramu Tuhan, ya opo aku bisa. Karena kan sekarang ini saya masih terhalang dengan anak-anak sama kayak cucu saya yang menghalangi saya untuk terus gitu ya, memberi waktu saya untuk Tuhan itu. Tetapi saya percaya ada waktunya saya dipakai Tuhan lebih lagi. Dan saya mau diproses sama Tuhan. Nah, karena itu tuh kalau Tuhan proses kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ngeluh, jangan bersungut-sungut, terus jangan gak oleh duit. Oh niku sembarang ngomong, aku wis kesel panas. Jangan. Suami kalau mungkin yang pekerjaannya itu bukan di kantor ya, di lapangan, panasan apalagi terus ada masalah, pulang istrinya juga capek, nggak saling mengerti. Istrinya tolong apa yang beb jangan saja lah ngono ya. Iki lo anakmu durung
ki kesel. Aku wis mau angkel ambek iku anu. Aku yo kesel. Loh akhirnya kan tukaran rame. Padahal Tuhan mau memberkati itu. Karena apa? Hati kita sudah jauh dari Tuhan. Kalau kita segera terus pasti Roh Kudus ngingetin. Kalau kita cuma memuaskan hati kita, nggak ngereken omongan Roh Kudus itu mau. Terus saya ditukaran itu mau. Tapi kalau kita mau mendengar dan kita peka, memang manusia itu masih bisalah marah gitu. Tapi kan kalau kita punya Roh Kudus itu pasti satu juga Roh Kudus tegur. Dan kalau kita itu mau dengar, kita langsung diem. Kita masuk ke dalam. Soalnya saya itu sering seperti itu. Sama anak, sama adik. Kalau saya sudah langsung saya diem, ya Tuhan ampuni aku. Untuk menghilangkan rasa mangkel sakit ini, saya memuji nyembah Tuhan. Itu yang saya lakukan. Dengan begitu kita dekat sama Tuhan. Kita bisa ngomong sama Tuhan. Nanti Tuhan beri kita kelegaan. Bukan menyelesaikan itu langsung, enggak. Tuhan memberikan kita kelegaan, damai sejahtera. Kalau kita hati kita sudah penuh damai sejahtera, hati kita itu lega, kita bisa kembali baik lagi, kita bisa kembali lagi dengan sukacita. Akhirnya sampai Tuhan itu tolong. Makanya saudaraku, kita sungguh butuh betul menjalin keintiman dengan Tuhan itu. Selain iman yang kita miliki untuk membangun intiman dengan Tuhan, kita harus taat sama Tuhan. Kalau kita taat sama Tuhan itu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau emang kita mengasihi Bapak kita akan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kita akan menuruti setiap firman-Nya untuk kita. Tidak kita pilih firman yang memberkati. Tapi firman yang seakan-akan kok cek angel rek melakukan, tidak boleh bercerai. Apa kuat? Itu tidak mau dia. Cari pendeta yang memperbolehkan untuk cerai. Ya. Cari. Sampai ada pendeta, tidak apa-apa. Apalagi karena mungkin pasanganmu berzina, boleh. Jangan. Kalau yang firman Tuhan mengatakan tidak boleh, ya sudah tidak boleh. Minta Tuhan kekuatan, minta Tuhan mampukan untuk bisa melakukan firman Tuhan ini. Karena memang kelihatannya gampang melakukan firman Tuhan, angel. Kalau kita tidak mau hidup di dalamnya. Kalau kita hidup di dalamnya, ya kita ngikuti. Seperti kayak sapi atau apa itu yang dicocok hidungnya itu. Dia dicocok dulu baru dia nuruti. Kalau enggak coba, waduh, dia mesti berontak sana berontak sini. Tapi kalau dicocok hidungnya baru kan ya mau. Masa kita mau digitukan dulu sama Tuhan baru kita mau ikut Tuhan? Enggak. Tuhan memberi pilihan buat kita. Kita harus benar-benar memilih yang benar. Jangan asal milih yang mengenakkan tubuh. Harus yang menjamin roh kita. Tapi kalau kita memang roh kita yang mau enak, tubuh kita ini biasa jadi sasaran sama iblis. Karena daging ini merasakan. Kamu kuat, ekonomimu kayak gini, kamu masih bisa nyembah Tuhan. Sama iblis dihadapkan sakit penyakit, dihadapkan anaknya yang nakal harus masuk keluar penjara. Itu yang iblis kerjakan buat anak-anaknya Tuhan paling utama. Karena apa? Tujuannya iblis itu menyesatkan manusia itu tujuannya cuma satu, dia mau menyakiti hati Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi manusia kan, terutama anak-anaknya. Dia sangat mengasihi sampai dia rela memberikan hidupnya supaya darahnya yang tercurah ini untuk bisa menghapus dosa manusia. Tapi
Tapi iblis nggak mau, nggak tinggal diam. Makanya kalau ada anak-anak Tuhan yang terus ngikut dia, Bapak itu sedih. Bapak kita yang di surga itu kecewa, sedih. Tapi yang bagaimana kalau kita sudah terikat sama kuasa gelap? Kalau enggak roh kita sendiri nih yang berontak, minta sama Tuhan untuk dilepaskan. Ya kita tetap terikat sama kuasa gelap ini. Tujuannya iblis itu mau menyakiti Tuhan. Mau membawa, narik semua manusia ini kalau bisa ngumpul di tempatnya dia. Supaya dia tidak kesepian di sana. Ada manusianya. Tidak setan-setan tok ya. Kalau ada manusianya kan enak. Itu diojo-ojoi. Itu promosinya iblis itu di dunia itu kayak gitu. Orang yang tidak mengenal kebenaran itu yang kita itu sangat kasihan ya. Orang yang tidak mengenal kebenaran itu. Kadang kita kalau lihat orang, aduh aku sayang sama Tuhan, kasihan Tuhan, orang itu nggak kenal. Dia kayaknya kok yo Tuhan. Padahal dia itu sudah terjerumus. Tapi kita yang nggak mengenal kebenaran, Tuhan bawa untuk dia mengasihi kita dan memberikan kebenaran itu, yaitu melalui firman-Nya ini. Makanya kalau ada orang debat sama orang yang tidak seiman, debat tentang firman Tuhan, malah kalau dibanding ngotot-ngotot, namanya juga nggak ada Roh Kudus, ya kan nggak bisa nyampe gitu, nggak bisa ngerti, karena kita belum membuka hati untuk menerima kebenaran itu. Dia hanya mencari kebenaran, mencari yang mencari kebenaran dirinya sendiri gitu loh. Bukan mencari kebenaran yang sejati. Kalau mencari kebenaran yang sejati, kita bisa menyangkal hidup, menyangkal diri kita. Tapi kalau cuma mencari kebenaran sendiri, nah itu yang ngotot sampai elek. Hanya kita harus benar-benar kita menjadi seperti Bapak kita. Itu hidup di dalamnya dan dia hidup di dalam kita. Kita menyatu. Nah, itu namanya intim. Kalau intim pasti kita Bapak kita tahu, Bapak merasakan. Dan Bapak kalau mau menginginkan kita mau melakukan apa, kita merasakan. Karena apa? Kita menyatu. Seperti suami istri. Suaminya ada apa-apa di jalan atau ada apa, dia rasanya, kenapa ya aku kok gak enak ya? Karena menyatu. Sudah disatukan, satu daging, satu roh. Jadi merasakan. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita menjadi satu dengan Tuhan, benar-benar menjadi satu, apa yang kita lakukan, kita tahu bahwa itu enggak berkenan. Tuhan enggak suka apa yang kita lakukan. Kita terus sadar. Setiap perkataan kita itu loh, yang ngomongnya ini cuma gitu aja. Itu tahu kalau Tuhan itu enggak seneng. Karena apa? Karena kita menyatu. Jadi tahu kalau Bapak itu enggak suka. Apa yang kamu lakukan, Bapak itu enggak suka. Kalau kita melekat, kita tahu. Enggak kita lanjutkan itu. Enggak kita teruskan. Tapi kalau kita jaga jarak, kayak yang 3 tahun yang jaga jarak, ya enggak dengar tak? Makanya kapan itu saya pernah mendengar Mongol itu kan lucu juga ya. Dengar suara Tuhan. Bagaimana mau dengar suara Tuhan? Kayak nenek saya itu, oma saya itu, umur 85, umur 70 itu sudah dipanggil. Dia enggak dengar. Mau dipanggil sama Tuhan, dia enggak dengar. Ternyata oma saya itu sudah mulai budek. Jadi makanya dia enggak sampai-sampai. Akhirnya 85 tahun baru itu. Saya jadi ingat. Makanya kalau kita jauh sama Tuhan, kita pasti budek. Tuhan sudah teriak-teriak, kita budek, enggak dengar. Tapi kalau kita dekat, peka sekali, peka. Seperti kelopak mata ini. Jangankan air sampai netes. Belum netes, udah gini.
Padahal itu masih baru, udah tes baru kan. Terlalu peka. Makanya yuk kita mulai yang belum benar-benar intim sama Tuhan, ayo kita mulai intim. Supaya apa? Supaya kalau kita sudah mulai intim sama Tuhan, kita merasakan apa yang dirasakan Tuhan, dan Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Nggak sampai kita itu sampai gimana. Kadang-kadang kalau kita itu sudah benar-benar melekat itu nggak perlu ngomong. Kita cuma muji nyembah. Tuhan terima kasih. Tuhan itu sudah tahu. Nggak perlu kita itu minta bawa catatan. Enggak. Tuhan tahu. Kalau kita melekat sama Tuhan, Tuhan tahu. Ya, aku tahu kamu apa yang kamu butuhkan. Aku tahu apa yang kamu perlukan. Cari aja dulu kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Nanti semua itu ditambahkan sama Tuhan. Kalau kita mencari apa yang ada di dunia ini, kita hanya dapat sudah selesai. Tapi kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, apa yang tidak ada itu Tuhan berikan. Seperti Salomo, dia cuma minta hikmat aja. Dia tidak minta apa-apa. Tuhan senang yang diminta. Tapi apa? Tuhan berikan semuanya sehingga dia menjadi raja yang paling tidak ada duanya. Itu yang Tuhan kerjakan buat kita semua. Kita jangan cari dunia ini. Memang perlu, tapi enggak paling ya sampai waktu kita habis untuk cari, untuk menyenangkan hidup di bumi ini. Tapi cari dulu kerajaannya dan kebenarannya. Itu akan Tuhan berikan. Semua yang kita perlukan, semua yang kita butuhkan. Tuhan tahu kok saat ini kita nggak cukup untuk sepeda pancal, nggak cukup untuk sepeda motor tok. Tuhan tahu kalau waktunya kamu punya kendaraan roda 4, Tuhan pasti beri. Dan ini yang ketiga ya, merenungkan firman Tuhan. Yang terakhir, kita harus merenungkan firman Tuhan. Apa yang menjadi firman buat kita saat ini, itu renungkanlah agar hidup kita itu berbuah. Hidup kita itu enggak lagi menjadi batu sandungan, tapi menjadi hidup yang berbuah. Buah yang manis ya tentunya. Itu bisa kita baca di Mazmur ya, Mazmur. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu yang Tuhan mau buat kita, merenungkan Tauratnya siang dan malam, dan terus belajar untuk intim sama Tuhan. Amin.